Haleluya. Silakan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mau berbicara tentang iman yang mengalahkan pikiran negatif. Ternyata saudaraku, pikiran-pikiran negatif selalu bermunculan di dalam benak pikiran kita. Dari sejak kita bangun pagi sampai kita tertidur kembali, pikiran-pikiran ini selalu menerawang, selalu berpikir hal-hal yang ada di sekitar kita. Yang lebih parahnya adalah ketika pemikiran kita selalu negatif thinking, selalu berpikiran negatif. Kalau hal-hal yang selalu dipikirkan adalah hal-hal yang negatif, maka apa yang kita rasakan, apa yang kita alami adalah kecenderungan kita akan semakin melemahkan kekuatan kita. Kalau hari hidup kita, sejak kita bangun pagi, terbangun dari pagi, dari tidur kita, kalau kita pikiran memulai dengan pikiran-pikiran yang negatif, sejak pagi itu pula kita akan mengalami kelemahan untuk kita melakukan sesuatu dalam hari itu. Ternyata pemikiran-pemikiran negatif itu sangat-sangat mempengaruhi langkah hidup kita. Oleh karenanya saudaraku, bagaimana iman itu yang mengalahkan pemikiran-pemikiran yang negatif. Karena memang tanpa kita sadari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pikiran-pikiran negatif itu selalu menghantui kita, merasuk cara pikir kita. Apalagi kalau kita selalu melihat sesuatu dalam pikiran kita, sesuatu yang negatif. Akhirnya pemikiran-pemikiran yang positif yang kita terima, tidak kita pikirkan lagi karena terlalu banyak pemikiran-pemikiran negatif saudaraku. Nah, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama. Mungkin di zaman saat ini saudara dan saya, khususnya anak-anak muda, kata AI adalah sesuatu yang tidak asing di telinga kita. Apalagi saudara adalah orang-orang yang selalu berhubungan dengan komputer, media sosial dan sebagainya. Ini adalah kecerdasan buatan yang memudahkan saudara untuk bisa memahami keberadaan atau lingkungan saudara dan pekerjaan saudara. Karena ini adalah kecerdasan buatan, memudahkan saudara untuk mendapatkan informasi dan sebagainya. Tapi itukah cukup buat saudara? Apakah itu modal untuk saudara bisa mengalahkan kekhawatiran, pikiran-pikiran negatif dalam hidup saudara? Kalau saudara dan saya tidak punya iman yang kuat, maka kita akan menjadi orang yang kalah dalam hidup ini. Sebelum melangkah kita sudah kalah cenderung sebelumnya. Nah saudaraku, dalam Roma yang ke-12 ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ternyata saudara, di dalam Roma 12 ayat 3 ini mengingatkan kita, kalau kita berpikir, jangan memikirkan melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Dalam bahasa Indonesia itu lebih kepada lihatlah dirimu dengan kerendahan hati. Jangan terlalu memikirkan terlalu tinggi, sementara takaran imanmu katakan tidak memadai itu semua. Nah saudara, ternyata iman yang mengalahkan pikiran negatif adalah iman yang selalu, hidup kita yang selalu, pikiran-pikiran kita selalu diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara boleh introspeksi diri, bisa merenungkan hidup dalam hidup saudara sehari-hari. Semakin banyak engkau mengadopsi, menerima berita-berita yang negatif, maka kecenderungan saudara menjadi orang yang tidak optimis, menjadi orang-orang yang pesimis. Bahkan dipengaruhi dengan mood saudara. Kenapa? Karena pikiran saudara sudah negatif. Mood saudara jadi hilang semuanya. Karena saudara tidak mempunyai keyakinan yang kuat di dalam Tuhan. Setiap kita punya takaran masing-masing yang berbeda. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Kalau saudara ingin mengalahkan pikiran-pikiran negatif, saudara dari mulai pagi hari ini, saudara harus menambahkan yang lebih banyak porsinya tentang sebuah kebenaran firman Tuhan. Pernyataan-pernyataan janji Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kalau pikiran saudara tidak diisi sesuatu hal yang besar dengan Tuhan, bagaimana saudara bisa melakukan suatu perkara yang besar? Sedangkan Allah melakukan segala perkara yang besar dalam hidup kita. Sementara kita, otak kita, pikiran kita tidak pernah diisi dengan pikiran-pikiran Tuhan. Di mana pikiran-pikiran Tuhan itu terdapat? Ya pasti ketika saudara gali baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Di situ saudara sedang memahami jalan pikirnya Tuhan. Dan engkau akan mendapatkan sesuatu yang besar di dalam pikiran Tuhan. Karena pikiran saudara diisi dengan pikiran-pikiran yang besar dari Tuhan. Maka engkau punya optimis, punya keyakinan. Engkau bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kenapa? Karena sumbernya adalah dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya sementara saudara membaca perenungan firman Tuhan, persekutuan saudara dengan Tuhan hanya semaunya saudara. Saudara tidak mempersiapkan diri dengan semuanya dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara bisa kuat? Bagaimana saudara bisa mengatasi pikiran-pikiran yang negatif? Seringkali mata ini melihat sesuatu realita yang membuat saudara ragu, khawatir. Tapi kalau pagi hari saudara, dalam hidup saudara, saudara membaca firman Tuhan. Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ternyata saudaraku Raja Daud di dalam Mazmurnya dalam 94. Ayat 18 sampai 19 saudaraku. Ketika aku berpikir kakiku goyah, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Saya ulang. Ketika aku berpikir kata Raja Daud, kakiku goyang. Maka kasih setia Tuhan itu menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ayat yang ke-9. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Seberapa banyak saudara dan saya mengalami hal ini. Ketika saudara diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan, pemikiran-pemikiran dalam benak pikiran saudara terlalu banyak. Seolah-olah saudara sudah tidak sanggup lagi. Kaki kita seolah-olah sudah tidak sanggup melangkah, berjalan, goyah. Ternyata orang yang ada di dalam Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang selalu Tuhan menyokong kita, menolong kita supaya saudara kaki kita tidak goyah. Untuk saudara bisa berdiri karena Tuhan yang menyokong kita. Kalau terlalu banyak pikiran saudara, ada penghiburan Tuhan yang menyenangkan jiwa kita. Di mana itu saudara dapat? Apa ketika saudara bermain, berlibur? Raja Daud mendapatkan ini ketika dia ada di hadapan Tuhan. Seberapa saudara dan saya sering berhadapan dengan Tuhan di dalam persekutuan saudara, dalam pertumbuhan hubungan saudara dengan Tuhan. Maka saudara akan mengetahui ketika engkau lemah, engkau capek dengan hiruk pikuk kegiatan atau rutinitas kehidupan kita sehari-hari. Di situ Tuhan akan memberikan penghiburan. Karena seringkali saudara mungkin mengabaikan tentang pikiran-pikiran, tapi justru pikiran itu mempengaruhi saudara. Ada seorang pekerja keras dengan ngomong seenaknya, lebih baik capek tenaga daripada capek pikiran. Siapa yang ngerti bahasa saya bisa angkat tangan? Siapa ya lebih baik letih dengan tenaga daripada letih dengan pikiran. Ternyata pikiran itu mengaruh banyak saudara. Nah, kalau saudara dan saya diisi pikiran-pikiran hal yang negatif saja, maka hal itu akan membuat saudara lemah. Tetapi dalam 1 Korintus 2 ayat yang kelima saudaraku yang kasih. Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia. Tetapi pada kekuatan Allah.
Ingat saudara, iman saudara jangan bergantung kepada kemampuan manusia, hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Roma 10 ayat 17, saudaraku yang kasih baca. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Siapa di sini yang setiap hari selalu tidak absen dengan baca firman Tuhan? Oh semua. Baca firman Tuhan ya, amin. Karena wajah-wajah saudara tidak tertuduh. Kenapa? Tapi saya mau berbagi kiat saya membaca perenungan firman Tuhan. Kapan-kapan saya baca firman Tuhan tanpa bersuara. Tapi suatu saat saya pernah mengalami baca Alkitab kok nggak masuk di otak pikiran saya belum nangkep lagi. Maka saya lakukan ini saudara, karena ada kebiasaan saya kalau saya mendengar suara saya sendiri, saya akan teringat dengan apa yang saya baca. Jadi pada suatu saat saya akan baca ayat firman Tuhan perenungan dengan suara yang keras. Supaya suara saya kedengaran dengan telinga saya. Dan itu merasuk dalam pikiran saya dan saya mendengar, oh ayat ini seperti ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Contohnya seperti itu. Oh ternyata firman Tuhan itu seperti pelita. Dan saya baca. Dan saya mendapatkan lagi kebenaran firman Tuhan. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran dari baca firman Tuhan oleh kesaksian-kesaksian orang percaya. Itu membangkitkan iman kita. Kalau iman saudara dan saya kuat saudara. Maka pikiran-pikiran negatif itu akan sirna dalam hidup kita. Maka semakin banyak pikiran kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Next. Maka iman kita akan semakin timbul dan nampak. Jadi jangan aneh saudaraku, kalau ada orang Kristen yang timbul tenggelam. Hari ini ada, minggu depan tidak ada. Minggu depan ada, minggu kedepannya lagi sudah tidak ada. Timbul tenggelam. Ada kemungkinan iman saudara sedang tidak baik dengan Tuhan. Perenungan saudara, persekutuan dengan Tuhan saudara sedang tidak baik. Sehingga iman saudara hanya dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Bukan oleh karena iman yang daripada Tuhan Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama, kalau minggu yang lalu di ibadah umum 1 dan 2, Om Julius membagikan tentang hari kemarin, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar 3 hal. Masa hidup yang mempengaruhi pikiran kita. Ternyata masa hidup kita semua itu dipengaruhi oleh masa lalu saudara, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, kita mau kupas bersama-sama, apa sih yang mempengaruhi saudara dan saya dengan masa lalu saudara? Ternyata ini saudaraku, dalam Kejadian 41 ayat 51 dan Kejadian 45 ayat yang kelima, saya bacakan buat saudara. Yusuf, saudara kenal tentang Yusuf toh? Memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali pada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Di Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang, kepada saudara-saudaranya Yusuf, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ternyata saudaraku, masa lalu adalah masa yang harus kita lupakan. Jangan lagi disesali kesukaran yang pernah kita alami di masa lalu, jangan membuat engkau sesak hatimu di saat ini. Kenapa? Ternyata ada banyak orang, tubuhnya di masa kini, tapi pikirannya di masa lalu. Saya ulang, terlalu banyak orang, tubuhnya di masa kini, otaknya, pikirannya masih di masa lalu. Kenapa? Cirinya, buktinya, dia masih sakit hati kalau ingat masa lalu itu. Dia susah hatinya ketika dia mengingat masa lalu.
Ada kenangan-kenangan yang membuat dia terluka, sakit hati. Yusuf ketika dia mendapatkan anak sulung pertama dalam hidupnya, dia kasih nama Manase. Kenapa? Karena Yusuf tahu bahwa Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Yusuf adalah anak yang dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf adalah budak penjara. Dia pernah dilupakan oleh teman yang dia tolong. Yusuf pernah menangis di sumur yang kering karena saudara-saudaranya menjual dia. Tetapi Yusuf lupa dengan kejadian itu. Sakit hatinya lupa. Kesulitannya sudah dilupakan semua. Karena itu bagian masa lalu Yusuf. Sehingga dia menyebut anak ini adalah Manase. Masa-masa yang menyenangkan dia. Tuhan yang membuat dia lupa dengan masa-masa yang sulit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jangan sampai di antara kita yang hadir pada pagi hari ini adalah tubuhmu masih sedang bergerak di masa kini, tetapi pikiranmu masih dipengaruhi masa-masa lalu. Kesakitan itu membuat hatimu berdebar, hatimu marah, hatimu pengen kembali kepada masa lalu. Dan itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup saudara. Masa lalu adalah masa di mana saudara dan saya harus mensyukuri, bukan disesali. Jadi masa lalu bagian dari pelajaran hidup yang sudah tidak bisa diulangi. Hanya sebagai sejarah dalam hidup saudara. Jadi kita semua berharap, semua kita tinggalkan masa lalu saudara. Lupakan masa lalu saudara. Yang membuat kau sesak hati, sesal, kesulitan-kesulitan yang saudara pernah alami, kebencian-kebencian yang saudara rasakan kepada mungkin teman, saudara dan sebagainya. Abaikan itu semua. Lupakan itu semua. Itu karena itu bagian masa lalu saudara. Dan saudara tidak boleh lagi terpengaruh oleh masa lalu saudara. Pikiranmu tidak boleh lagi terpengaruh oleh masa lalu. Tetapi saudara harus lakukan itu. Tuhan yang membuat Yusuf lupa. Tempat tinggalnya pun dia lupa. Kenapa? Karena Tuhan ganti semua dengan hal-hal yang baru. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jangan hidupmu masa kini saudara masih terpengaruh dan dipengaruhi oleh masa lalu saudara. Biarlah masa lalu saudara itu menjadi hal-hal yang saudara menjadi ingatan saja saudara. Apalagi sakit hati saudara, kebencian saudara. Itu lupakan semua. Ternyata masa lalu adalah masa di mana kita harus mensyukuri, bukan disesali. Jadi kalau masih saudara bernostalgia dengan masa lalu, hal-hal yang menyakitkan saudara, bukan saatnya saudara melakukan itu. Saudara harus punya pemikiran-pemikiran yang benar dengan Tuhan. Tuhan saja ingin saudara dan saya melupakan masa-masa sulit saudara. Masa-masa menyesakkan hati kita, hidup kita. Abaikan, lupakan itu semua. Ganti dengan Manase. Bila hidupmu ada selalu orang-orang yang dalam hidupmu nampak dalam penglihatanmu adalah Manase dalam hidupmu. Minggu-minggu yang penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, pikiran-pikiran yang negatif, menyesakkan hati saudara, menyusahkan hati saudara, mendebarkan hati saudara, abaikan itu semua. Tapi mau bersyukur sama Tuhan. Poin yang kedua adalah musim hidup saudara, masa hidup saudara juga dipengaruhi oleh pikiran masa kini. Masa kini buat kita adalah masa di mana saudara dan saya harus hadapi. Dengan apa? Dengan mengandalkan Tuhan. Dengan apa? Dengan kita berserah kepada kekuatan hikmat Tuhan. Selalu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang membuat kau bisa melewati persoalan-persoalan yang sedang saudara hadapi. Maka dalam Yeremia, saudaraku, dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, 7 dan 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia,
yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi di ayat yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin, saudara. Jadi kalau masa kini yang sedang saudara hadapi, sedang saudara akan lalui, adalah masa di mana saudara dan saya harus hadapi. Tetapi ketika saudara dan saya menghadapi masa ini, masa kini, saudara dan saya hanya harus berharap mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan manusia atau hikmat manusia. Tetapi mengandalkan Tuhan. Dengan apa? Dengan menaruh harapannya kepada Tuhan. Dengan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ternyata orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harap kepada Tuhan, itu diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi air, saudaraku. Yang akar-akarnya merambatkannya ke tepi batang air. Artinya pohon itu tidak pernah kekeringan, mengalami masa-masa kekeringan. Kenapa? Karena pohon itu dekat dengan sumber air. Kalau kita hidup dekat dengan sumbernya kehidupan, maka saudara dan saya itu akan mengalami namanya tahun-tahun dengan tahun-tahun penuh dengan keberkatan Tuhan. Engkau tidak akan pernah mengalami musim kekeringan. Kenapa? Karena saudara dan saya ada pada sumber kehidupan. Sumber air kehidupan. Di mana saudara dengan mudah mendapatkannya itu semua. Kalau saudara dan saya ada selalu dekat dengan Tuhan. Selalu menikmati sesuatu yang selalu baru dengan Tuhan. Air kehidupan dalam kehidupan kita. Maka tahun-tahun kita adalah tahun-tahun dengan pertolongan demi pertolongan Tuhan. Tapi orang-orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Kekuatan manusia. Dia akan mengalami hidup yang kesulitan, hidup penuh dengan kekalahan. Mungkin orang berkata, aku bisa kok hari ini mengerjakan semua. Toh semuanya selesai. Iya, bisa. Kok saya ada semua lengkap, fasilitas lengkap. Iya, bisa. Tetapi tentang kemurahan dan kebajikan, kebaikan Tuhan, itu tidak semua orang dapat, saudara. Kemudahan-kemudahan yang saudara dapat. Yang menurut saudara harusnya kita ini enggak dapat ini cara begini. Tetapi kenapa ya Tuhan kasih buat saya. Nah itu saudara, orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang mendapatkan yang selayaknya dia tidak dapat. Tapi kok dia dapat. Orang yang mengandalkan Tuhan itu orang yang seperti itu. Dengan mudahnya dia mendapatkan itu semua. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau jujur saya adalah orang yang tidak bisa berenang. Ketemu air itu paling deg-degan saudara. Gak bisa, saya itu takut sama air. Takut air, takut ketinggian. Itu kelemahan saya saudara. Saya pernah mengalami ini adalah sebuah pengalaman hidup saya. Suatu saat saya lagi pergi berlibur sekeluarga besar dan kita harus naik perahu boot saudara. Karena harus nyebrang pulau. Sehingga saya waktu itu ada jam-jam tertentu yang tidak boleh dilewatkan. Karena kalau jam-jam segitu ombak itu akan tinggi. Tetapi karena kita senang dan kita harus nyebrang, kita naik perahu boat, saudara. Apa yang saudara bayangkan tentang saya? Jujur saudaraku, saya kebot pikiran saya sudah negatif. Kumaha ieu mun parahu nanti guling, saya tuh bisa ngojay, saya naik nolongan saya. Sedangkan wah guys banyak pikiran.
Jadi ketika saudara saya semua senyum, saya nggak senyum. Kenapa? Karena aduh pikiran parahu terguling. Saya nggak bisa berenang saudara. Saya tanya istri saya, Yen bisa berenang? Ente. Jadi yang munti guling sama-sama menyelamatkan diri. Jujur saudaraku, pas naik perahu, waduh saya sudah pegangan itu di perahu, pegangan tangan itu kenceng saudara. Jujur, kenapa? Terlalu tegang. Waktu itu naik perahu boat saudara. Tapi ketika saya ikutin, ini ombak lumayan besar saudara. Tetapi ketika perahu boat ini mulai start, dia langsung tancap gas saudara. Cepat sekali lewatin itu gelombang. Walaupun gelombangnya besar saudaraku, itu saya nggak merasa tekanan atau goyangan yang terlalu besar. Kenapa? Karena perahu boat itu dengan kecepatan tinggi, dia tabrak ombak-ombak yang besar, sehingga kita seolah-olah seperti di jalan yang tidak bergelombang saudaraku. Walaupun ada goyangan, sampai di tempat puji Tuhan saudara, saya selamat. Tapi ketika puji Tuhan selamat engke balik na kumaha. Tapi satu hal yang saudara harus pahami adalah gelombang hidup kita mungkin besar. Tetapi kalau saudara dan saya tidak punya kecepatan mendengar kebenaran firman Tuhan, bagaimana saudara bisa melewati badai kehidupan yang begitu besar? Kalau saudara tidak bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, engkau tidak bisa mengandalkan Tuhan, bagaimana saudara bisa melewati hal-hal yang kita rindukan adalah walaupun badai besar, gelombang hidup itu banyak, tetapi engkau harus punya kecepatan mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena ketika engkau kuat, punya kecepatan akan Tuhan, maka engkau akan lewati masa-masa yang sulit. Engkau tidak perlu lagi mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan diri kita sendiri. Tetapi hanya kekuatan Tuhan yang kita harus cari dalam hidup kita. Masa kini adalah masa yang harus kita hadapi. Dengan apa? Dengan mengandalkan Tuhan. Dengan apa? Dengan kita berserah kepada hikmat Tuhan. Mari saudara, biarlah masa kini saudara, hidupmu seluruhnya ada di masa kini. Kau kerahkan semua pengharapanmu kepada Tuhan karena Dia adalah sumber segalanya. Karena dengan Tuhan kita melakukan segala perkara-perkara yang besar. Amin. Bisa tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang terakhir, saudaraku adalah masa hidup yang mempengaruhi pikiran saudara pun bisa masa yang akan datang. Ternyata masa depan tidak boleh kita abaikan. Masa depan harus kita persiapkan. Dengan apa? Dengan berserah kepada rencana-rencananya Tuhan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, saudaraku, berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku yang kasih, saya percaya saudara adalah anak-anak Tuhan. Saya yakin kalau saudara dan saya ada di rumah Tuhan pagi hari ini, semua ada dalam rumah Tuhan. Saudara adalah anak-anak Tuhan. Kalau saudara ada anak-anak Tuhan, maka saudara ada dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu sungguh indah buat saudara dan saya. Rancangan Tuhan buat saudara dan saya untuk masa depan saudara adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan kesialan, bukan rancangan kecelakaan, tapi hidup dengan masa depan yang penuh harapan. Di ibadah pagi saya mengutarakan ini karena di ibadah pagi banyak orang-orang yang umurnya banyak saudara. Yang pengalaman-pengalaman sejarah hidupnya banyak saudara. Tetapi ada orang-orang tua yang umurnya sudah tambah banyak dan mulai senja. Seringkali orang-orang tua kita berpikir di masa akan masuk senja, di masa depannya
Apakah ada anak-anakku yang masih sayang aku? Apakah ada anak-anak yang masih bisa ngurus aku? Siapa di sini orang-orang tua? Saya dapat perkataan ini dari mamaku sendiri, dari orang tuaku. Mamaku pernah berkata begini, Pian, di masa mama tua masih enggak kamu sanggup ngurus mama. Ada banyak orang tua memikirkan masa-masa tuanya, masa-masa senjanya. Kekhawatiran-kekhawatiran, pikiran-pikiran yang menghantui orang-orang tua kita mungkin berpikir, anakku nanti kalau berumah tangga, dia punya anak, apakah masih bisa mikirin aku gitu. Orang tua loh berpikir demikian. Di ibadah pagi saya bilang, Tuhan itu setia sampai putih rambut pun aku akan menggendong kamu. Di sini mayoritas anak-anak muda, keluarga-keluarga muda. Mungkin saudara cara berpikir untuk masa depan tidak seperti orang tua kita. Aduh, bagaimana ya nanti anak aku nanti sekolah, kuliah di luar kota atau dan seterusnya. Apakah aku masih bisa mampu membiayai anakku? Apakah ekonomiku, keuanganku yang sekarang apakah masih bisa untuk nanti biayai anak-anakku? Apakah nanti di masa aku tua aku masih bisa punya uang untuk membiayai hidup itu? Anak-anak muda mungkin ada sebagian yang berpikir demikian. Tetapi ada mungkin sebagian orang tidak berpikir demikian. Tapi kalau saudara saya tanya sama saya sedang memikirkan itu, saudara. Tapi kalau baca firman Tuhan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, kata Tuhan, tentang kamu. Buat saudara, ingat, Tuhan itu mengerti masa depanmu. Keberadaanmu 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Tuhan sudah tahu keberadaanmu. Oleh karenanya saudaraku ayat selanjutnya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya masa depan saudara tetap masih ada kalau harapanmu tidak hilang. Harapanmu kepada siapa? Kepada manusia, kepada Tuhan. Kalau engkau berharap kepada Tuhan, masa depanmu masih tetap ada. Asa dan engkau tidak akan kehilangan. Harapanmu tidak akan hilang. Seberapa banyak saudara dan saya menaruh pengharapan itu kepada Tuhan? Apakah pengharapanmu kepada manusia? Kepada kekuatan manusia? Saya tidak cantumkan di PowerPoint, tapi dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 begini bunyinya saudaraku. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ingat saudara, saudara boleh merancangkan hal-hal yang banyak. Bagus. Tetapi ingat, rancanganmu bukan rancangan Tuhan. Maka rancanganmu harus disesuaikan dengan rancangan Tuhan. Pagi hari ini saudaraku, mari kita mau melihat kehidupan kita masing-masing. Saya mengundang pemusik mengalunkan lagu Waktumu Yang Terbaik. Kehidupan kita selalu dipengaruhi oleh 3 masa ini. Kehidupan kita akan selalu dipengaruhi oleh 3 masa ini. Pikiran masa lalu saudara, yang seharusnya saudara tidak perlu sesali, dan saudara tidak perlu lagi marah dengan masa lalumu. Tetapi engkau harus melupakannya. Karena Tuhanlah yang membuat engkau lupa. Karena ada Manasye dalam hidupmu. Ada orang-orang yang hadir yang kau katakan engkau adalah Manasye. Kehadiranmu, anakku yang hadir, membuat aku lupa masa-masa sulitku. Masa-masa kesesakanku, masa-masa sakit hatiku. Sudah aku lupakan karena ada hadir, ada Manasye dalam hidupmu. Dan masa yang mengubah pikiranmu juga adalah masa kini. Dan masa kini buat saudara bukan untuk kau hindari, kau jauhi, tapi kau harus hadapi. Dengan apa? Dengan kau mengandalkan Tuhan. Engkau boleh kuat, engkau boleh berkata aku bisa. Tetapi hanya Tuhan yang membuat kau mudah melewati masa-masa sekarang.
Karena hanya tangan Tuhan yang kuat yang sanggup menolong engkau, membawa engkau melewati masa-masa yang sulit. Oleh karenanya kecepatan dengan Tuhan, itulah yang menentukan engkau bisa melewati masa-masa yang berat. Kecepatan dalam hal apa? Engkau menangkap kebenaran firman Tuhan. Menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Sehingga persoalan apapun yang seharusnya engkau harus lewati, engkau harus lewati dan engkau bisa lewati semua itu. Karena Tuhan menjadi andalan hidupmu. Dengan mengandalkan Tuhan, maka engkau harus berserah kepada Tuhan. Serahkan semua apa yang menjadi bebanmu. Hanya Tuhanlah yang sanggup menolong hidupmu. Dan masa yang mempengaruhi pikiran hidupmu adalah masa yang akan datang. Masa depan, masa yang akan datang adalah masa yang mulai kita persiapkan dari sekarang. Di mana engkau akan lewati masa-masa yang akan datang. Dengan apa? Dengan berserah kepada Tuhan. Karena rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada rancangan Tuhan yang membuat engkau susah hati. Rancangan Tuhan itu sangat baik. Kalau saya melihat masaku, masa lalu, kalau aku bisa melihat hari ini aku berdiri di hadapan Tuhan, aku hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang mempermudah masa-masa yang aku lalui. Masa-masa sulit yang sudah aku lalui, aku melihat terlalu banyak tangan-tangan Tuhan yang selalu mengulurkan tangannya buat hidupku. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Saudaraku yang kasih, dan masa yang akan datang, yang kau harus sedang persiapkan hari ini, tetaplah percaya bahwa masa depan Tuhan yang punya. Walaupun kita punya banyak rancangan, tapi mari kita berserah. Karena rancangan Tuhan yang akan terjadi dalam hidup.